Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk mari sama-sama kita mengawali kehidupan kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu pasal 19. Kita baca dari ayat 9 dan 10. Namun sebelum firman Tuhan ini kita renungkan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu yang memperkenankan kami boleh masuk pada hari ini dengan selamat. Kami hendak memulai seluruh aktivitas kami. Kami mohon Tuhan tolong kami, beri kami semangat dan kekuatan yang baru untuk melakukan kehendak-Mu. Karena itu firman Tuhan yang kami renungkan saat ini. Kami mohon penyertaan Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan kami mau lakukan itu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 19 ayat 9 dan 10 firman Tuhan berbunyi, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah calon pengantin. Seringkali kita dengar kalimat ini ketika kejadian-kejadian seperti bom bunuh diri yang terjadi di Sulawesi, di Bali, dan di Tamrin, Jakarta. Istilah ini disematkan pada saudara-saudara kita yang dengan sungguh-sungguh membela keyakinannya, bahkan rela mati demi agamanya. Namun kali ini Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak mengajak kita untuk memahami dan mendalami pemahaman saudara-saudara kita. Namun saya ingin mengajak kita untuk memahami dan mendalami maksud Yesus melalui Wahyu pasal 19 ayat 9 dan 10. Bagian ini dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa tuliskanlah, seperti di ayat 9. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika sesuatu pernyataan yang dituangkan dalam sebuah tulisan, maka itu berarti pernyataan itu sungguh-sungguh penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan ini kepada Yohanes, Rasul Yohanes yang di Pulau Patmos, dia menyampaikan dengan tegas bahwa tuliskanlah. Apa saja yang akan dituliskan dan sedang dituliskan oleh Yohanes kepada umat Tuhan? Ada 3 hal yang saya ajak kita untuk memahami bagian-bagian penting di dalam bacaan ini. Yang pertama adalah berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu yang saya kasihi, sebuah pesta yang diadakan, tentunya pesta yang meriah. Dan orang-orang yang diundang pun bukan sembarangan. Tentunya orang-orang pilihan atau orang-orang spesial yang diundang di dalam pesta itu. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, orang-orang yang diundang di dalam pesta itu
adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuan Pesta. Dikatakan di ayat 8 bahwa orang-orang yang diundang itu adalah mereka yang memakai lenan halus. Apakah lenan halus itu? Mereka yang senantiasa memperhatikan perbuatan-perbuatannya, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar, yang berkenan kepada Allah. Mereka ini disebut orang-orang kudus. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi, jagalah hidupmu. Mari kita pelihara hidup kita hari ini dan seterusnya, agar senantiasa kudus di hadapan Tuhan. Agar kita disebut calon pengantin. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasihi, orang-orang yang disebut calon pengantin, bahkan orang-orang yang diundang dalam perjamuan kawin adalah orang-orang yang bertahan di dalam penderitaan. Mereka yang setia dan terus memelihara kebenaran di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos karena penganiayaan yang besar untuk orang-orang yang percaya di zaman itu. Mereka yang percaya kepada Injil Kristus, mereka seringkali menghadapi penganiayaan. Tetapi orang-orang itu tentunya mereka tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka senantiasa memuliakan Tuhan dengan tutur kata dan perilaku mereka. Itulah orang-orang yang memakai lenan halus. Dan mereka itu disebut calon pengantin dan orang-orang yang diundang dalam pesta perjamuan kawin. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasihi, orang-orang yang diundang adalah, atau calon pengantin adalah, mereka yang berpegang teguh pada apa yang Yesus nyatakan bagi dunia ini. Saat ini kita memasuki, bahkan sedang menjalani Prapaskah. Peristiwa Prapaskah mengingatkan kita akan penderitaan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang menyelamatkan dunia ini. Ini adalah kesaksian yang harus kita pegang di dalam hidup kita. Dan yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 19 ayat 10. Di sana dikatakan, sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, boleh kita dengar nubuat-nubuat di dalam dunia ini. Dari siapapun, dari agama manapun. Namun firman Tuhan hari ini menyaksikan kepada kita bahwa kesaksian Yesus adalah roh dari nubuatan. Artinya, apa yang dikerjakan Yesus itu adalah nafas dari nubuatan di dalam dunia ini. Allah hendak menyelamatkan dunia ini oleh karena kasih-Nya yang besar. Karena itu Dia menganugerahkan Yesus Kristus bagi kita manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mereka-mereka itu adalah calon pengantin atau orang-orang yang diundang masuk di dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita mewujud nyatakan cinta kasih Kristus dalam kehidupan kita, agar hidup kita senantiasa memuliakan nama Tuhan, bahkan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang memperkenankan kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Engkau mengizinkan kami untuk kami akan mendengar suara-suara ciptaan-Mu yang lain di sepanjang hari ini. Namun kami boleh mendengar firman Tuhan di awal kehidupan kami hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami, menolong kami dalam setiap karya pelayanan kami, bahkan di dalam setiap tutur kata dan tindakan kami, agar hidup kami senantiasa berkenan
dan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah atas kasih setia-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami dalam pekerjaan kami hari ini. Berkati hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan hari ini. Berkati gereja-gereja Tuhan di GKI Klasi Solo dalam semua pelayanan hari ini. Agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.